selamat siang Memulan. Shalom, selamat siang Mim. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik Bu. Puji Tuhan ya Memulan sesuai dengan jadwal kita hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Memulan mengenai teknik coaching yang Memulan akan lakukan sebentar. Nah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan rubrik penilaian beserta poin-poin penilaian yang menjadi fokus kita saat saya akan melakukan pengamatan kepada Memulan. Yang pertama yaitu saat Memulan melakukan teknik coaching, Memulan memuat prinsip dari coaching itu sendiri yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu termuat 3 kompetensi coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Dan yang paling terakhir yaitu menggunakan alur tiap. Nah, apakah sudah jelas untuk penilaiannya? Baik, Memulan. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut untuk pelaksanaan pengamatan hari ini, Memulan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kan ada presence, ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau dari saya sendiri Mem, saya berharap saya bisa dibantu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Baik, Memulan. Nah, jadi bagian mana yang nanti Memulan inginkan untuk saya amati? Dari proses coaching sebentar, saya berharap ini bisa mengamati keseluruhan dari proses coaching yang saya laksanakan, terutama dalam proses saya mendengarkan apa yang coach sampaikan kepada saya. Baik, Memulan. Nah, kalau tadi kompetensi yang Memulan ingin kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Bagaimana penilaian Memulan sendiri terhadap kompetensi ini sendiri yang akan kita kembangkan pada hari ini? Saya berpikir untuk kompetensi mendengarkan secara aktif saya sudah miliki, tapi jujur memang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Oke, baik Memulan. Lalu adakah harapan yang Memulan inginkan terwujud dari pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan pada saat ini? Kalau harapan saya, semoga dengan proses observasi pada saat ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya, khususnya kompetensi mendengarkan secara aktif. Juga sebagai coach, saya bisa membantu coach saya untuk menemukan kekuatan, potensi yang ada dalam dirinya untuk bagaimana dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Memulan, semoga pada nanti pelaksanaan coaching, harapan yang Memulan inginkan saat ini dapat terwujud. Selamat menjalankan tugas sebagai coach dan akan saya amati ya Memulan. Terima kasih. Terima kasih Memulan. Selamat siang Pak Helen. Selamat siang Bu. Ya, apa kabar hari ini Pak? Ya, kabar baik-baik Bu. Ya, sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Ya, puji Tuhan sehat ya. Ini Pak Helen, saya dengar-dengar ada yang ingin Pak Helen sharing atau bicarakan dengan saya. Ya Bu, ini mengenai saya komunikasi yang bukan untuk menyampaikan sesuatu masih butuh bimbingan, butuh mungkin masukan dari Ibu pada saat ini. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Helen katakan tadi, Bapak masih kesulitan ya untuk berkomunikasi dengan rekan yang lain, berkomunikasi dengan lancar. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke, kira-kira dari tujuan, dari proses kita pada saat ini, apa yang Bapak harapkan? Jadi yang saya harapkan dari tujuan percakapan ini adalah untuk membahas pengembangan kompetensi saya dalam contoh memberikan bimbingan, kita menentukan area yang
perlu ditingkatkan dan Oke. diperbaiki. Jadi yang saya tangkap ya, dari proses ini Bapak harapkan terjadi perubahan dalam diri Bapak dalam proses berkomunikasi, dalam proses membimbing rekan yang lain secara baik dan secara lancar. Begitu ya Pak ya? Ya, Oke. Dari proses ini Pak, eh, apa peluang yang sudah Bapak miliki atau kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk kedepannya berproses menjalani perubahan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. harapan atau dan tujuan dari percakapan ini supaya saya dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengembangkan kemampuan dalam memberikan bimbingan serta memiliki langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kualitas dari bimbingan saya. Baik sekali ya. Jadi Bapak menginginkan adanya langkah-langkah konkret ya Pak untuk melakukan hal ini. Nah, kesempatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi hal ini atau proses untuk mendapatkan keberhasilan ya. Oke, jadi ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apabila saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode coaching ini, jadi serta memiliki rencana yang jelas untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan bimbingan dengan pendekatan tersebut. Ya, baik sekali ya Pak ya, apa yang sudah dikatakan oleh Pak Helen ini. Kemudian kesempatan apa yang Bapak sudah miliki untuk proses ini Pak? Jadi untuk mengatasi proses ini, saya akan memanfaatkan kesempatan untuk belajar lebih lanjut tentang metode coaching. Jadi berlatih secara aktif dalam memberikan bimbingan dengan pendekatan tersebut serta meminta umpan balik dan arahan dari mereka yang mungkin lebih berpengalaman. Baik sekali. Jadi Bapak mengharapkan adanya proses perubahan dengan proses belajar yang nantinya akan Bapak tempuh. Balik lagi nih Pak, kalau melihat ke belakang dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ini, kira-kira Bapak sudah ada di skala berapa? Atau skala yang mana? Mungkin kalau di saat ini dalam mencapai tujuan pengembangan kemampuan memberikan bimbingan dengan metode coaching ini, saya akan menempatkan diri saya di skala 5. Jadi skala ini masih ada ruang untuk peningkatan dan saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang ya, mungkin di skala 8. Oke, jadi Bapak menginginkan adanya proses perubahan dari skala 5 ke skala 8. Nah, dalam proses ini Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Jadi cara berkomunikasi yang baik dan menyampaikan informasi yang jelas, sehingga ketika kita menyampaikan informasi pemahaman dari apa yang kita dapat bisa diterima atau dimengerti oleh guru atau siswa tersebut. Oke, dari harapan yang Pak Helen katakan tadi, peluang atau kesempatan apa yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi hal ini? Jadi untuk mengatasi hal ini, saya dapat memanfaatkan peluang untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan metode ini. Jadi saya juga dapat mencari mentor atau sesama guru atau kepala sekolah ibu dalam yang berpengalaman dalam bidang ini untuk mendapatkan panduan dan bimbingan yang lebih mendalam. Baik sekali. Jadi dari gambaran yang sudah Pak Helen katakan tadi sudah sangat baik sekali Pak. Tapi tentunya dalam proses tersebut pasti ada hambatan. Nah, apa hambatan yang bisa saja terjadi dalam proses Bapak melakukan perubahan ini? Jadi untuk hambatan ya mencapai tujuan dalam pengembangan kemampuan. Jadi memberikan bimbingan dengan metode adalah kurangnya waktu untuk belajar dan berlatih secara konsisten.
Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi kurangnya waktu dan kurangnya konsistensi dalam melakukan perubahan ini. Nah, untuk solusinya Pak seperti apa? Untuk solusinya mungkin saya dapat membuat jadwal belajar yang teratur dan mengalokasikan waktu secara khusus untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya juga dapat mencari cara untuk integritas latihan ini ke dalam rutinitas sehari-hari dengan lebih teratur dan efektif. Baik, dari solusi yang sudah Bapak katakan tadi, bagaimana rencana tindak lanjut yang bisa Bapak lakukan? Jadi rencana aksi nyata ini untuk mencapai tujuan pengembangan kemampuan untuk memberikan bimbingan. Yang pertama mungkin mengikuti khusus atau pelatihan terkait dengan hal ini. Yang kedua mencari mentor atau sesama yang berpengalaman dalam hal ini. Dan yang ketiga melakukan latihan secara teratur dan mendokumentasikan hasil untuk evaluasi dan perbaikan. Oke, baik sekali ya Pak. Ternyata ada 3 rencana aksi nyata yang akan Bapak rencanakan untuk dilakukan. Nah, dari ketiga ini Pak, kira-kira ada tidak prioritas yang akan Bapak dahulukan? Jadi ya prioritas mencapai tujuan dalam pengembangan kemampuan ini ada strategi yang akan saya terapkan yang mengikuti yang tadi, membuat jadwal belajar yang teratur, mengalokasikan waktu, dan yang ketiga mencari sumber belajar yang relevan untuk meningkatkan pemahaman saya. Oke, baik. Dari prioritas atau strategi yang sudah Bapak kemukakan tadi ya Pak, ukuran keberhasilan aksi nyata yang Bapak inginkan, baik dari waktu pelaksanaannya, seperti apa Pak? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut dapat diukur dari peningkatan dan pemahaman kemampuan saya dalam memberikan bimbingan. Jadi serta dari umpan balik positif yang dapat diterima dari orang-orang yang saya bimbing. Ini jangka waktunya untuk kebersihan ya mungkin 1 atau 2 bulan. Jadi dengan evaluasi berkala setiap minggu untuk melihat perkembangan penyesuaian jika diperlukan. Oke, baik. Dari yang saya dengar tadi, jangka waktunya 1 sampai Ya, 2 bulan. Nah, bulan. itu kan pasti butuh waktu ya Pak ya. Untuk menjaga komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Untuk komitmen ya sepenuhnya untuk melaksanakan rencana aksi ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Saya akan menjadikan pengembangan kemampuan dalam membimbing dengan metode coaching sebagai prioritas utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri saya. Baik sekali ya Pak. Dalam proses pengembangan diri ini, adakah orang-orang yang bisa membantu Bapak dalam proses ini di sekolah? Jadi untuk menjaga komitmen dan melaksanakan rencana ini dalam pengembangan kemampuan memberikan bimbingan, saya dapat meminta bantuan dan dukungan dari mentor mungkin atau sesama guru, bahkan dari kepala sekolah. Jadi untuk memberikan arahan, motivasi dan umpan balik konstruktif yang akan membantu saya tetap fokus dan konsisten dalam merencanakan aksi tersebut. Baik sekali ya, yang sudah disampaikan Pak Ilan tadi, mulai dari rencana aksi nyata yang akan dilakukan di sekolah dalam proses pengembangan diri juga dengan orang lain sudah sangat baik sekali. Yang ingin saya ketahui Pak, dari proses ini apa tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan pada saat ini? Baik, jadi untuk tindak lanjutnya saya akan mencoba menerapkan rencana aksi yang telah didiskusikan hari ini secara konsisten. Jadi saya akan mencatat perkembangan saya
dan mengevaluasi pencapaian tujuan secara berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau bantuan tambahan yang diperlukan, saya siap untuk melanjutkan sesi coaching ini secara bimbingan lebih lanjut. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari proses yang sudah kita laksanakan ini, ternyata Bapak sendiri punya kekuatan untuk bisa berproses dalam mengembangkan diri Bapak, dalam berkomunikasi dengan rekan yang lain. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terwujud dan bisa terlaksanakan dengan baik. Sampai di sini dulu ya Pak ya proses coaching kita pada siang hari ini. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih Pak Naila. Terima kasih Bu. Nah, memang tadi puji Tuhan saat Memolan melakukan coaching sudah terlaksana dengan baik. Iya, jadi menurut Memolan ini bagaimana Memolan menilai Memolan punya diri sendiri, punya performa dalam kompetensi mendengarkan secara aktif yang tadi. Baik, dari proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi bersama Pak Taylor, saya menilai diri saya sudah berusaha secara maksimal, khususnya dalam konteks meningkatkan kompetensi mendengar secara aktif, di mana saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang coach sampaikan kepada saya, dan saya bisa menangkap maksud yang disampaikan oleh coach saya. Baik, Memolan. Apa yang membuat Memolan menilai secara demikian? Oke, baik. Saya berpikir demikian karena saat proses coaching tadi ternyata apa yang coach sampaikan saya bisa tangkap seperti itu. Karena jika saya tidak menangkap apa maksud dari coach saya, berarti saya belum bisa mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan. Baik, memang benar tadi berdasarkan pengamatan saya juga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik ya. Namun pada saat ini bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh sekali. Nah, memang tadi saya mengamati saat melakukan coaching, memang sudah melakukan 3 dari kompetensi coaching, apalagi yang termuncul saat pelaksanaan coaching tersebut adalah mendengarkan secara aktif, dan itu sudah lebih dari standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Memulan mengenai hal ini? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali ya, ternyata apa yang menjadi harapan saya di saat sebelum memulai proses coaching, ternyata setelah selesai melaksanakannya bisa terwujud, Benar, Memulan. Lalu adakah rencana tindakan untuk selanjutnya Memolan bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ini? Rencana kedepannya, tentu untuk meningkatkan kompetensi ini kan tidak bisa berhenti sampai di sini saja, tapi butuh konsistensi dalam kita meningkatkan kompetensi ini, terutama untuk terus belajar. Jadi saya berkomitmen untuk terus belajar bagaimana cara mendampingi rekan-rekan saya dalam proses coaching terutama, dan untuk bagaimana saya untuk mendengarkan secara aktif apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka. Ya, benar, Memolan. Nah, kalau tadi kompetensi mendengarkan secara aktif itu sudah tergambar saat proses coaching yang sudah Memolan lakukan, kira-kira ada kompetensi lain lagi yang Memolan ingin kembangkan? Tentunya agar semakin baik ya saya secara bertahap ingin mengembangkan kompetensi bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga kehadiran penuh atau presence. Ya, baik Memulan. Nah, apa yang sudah terbayang akan Memulan lakukan untuk meningkatkan lagi performa
dari area ini, bisa kapan Memulan akan melakukannya atau di mana, kemudian siapa saja yang bisa Memulan libatkan untuk membantu Memulan dalam hal tersebut. Baik, Mem. Untuk kapan? Tentunya setiap rekan guru saya membutuhkan saya untuk proses sharing, curah pendapat, saya akan siap. Dan untuk tempatnya di mana, saya akan memilih tempat-tempat seperti ini yang dengan harapan jauh dari gangguan ya, Mem ya. Dengan harapan seperti itu sehingga proses coaching bisa berjalan dengan tenang dan kita juga bisa fokus. Ya, baik Memulan. Memang dari pengamatan saya, di mana Memulan memilih tempat, bagaimana Memulan melakukan teknik coaching itu sudah sangat baik. Teruslah belajar dan berproses sehingga apa yang sudah Memulan miliki itu dapat lebih berkembang dengan maksimal. Nah, nanti akan saya bagikan hasil dari pengamatan saya ini yang sudah saya tuliskan dalam form supervisi akademik setelah pertemuan kita. Nah, sebagai penutup Memulan, apa saja saya ingin mengetahui apa yang Memulan dapatkan dalam proses ini dan bagaimana perasaan Memulan. Baik, Mem, tentu dari proses ini luar biasa sekali yang saya rasakan karena dalam proses ini saya bisa mendapat banyak masukan yang positif dari Mem sebagai observer atau dari proses observasi kita. Juga saya bisa belajar bersama dengan coach saya. Jadi melalui masalah yang dia hadapi, saya juga bisa belajar bagaimana menemukan solusinya. Baik, Memulan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat mengembangkan diri. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mem. Mem.